setelah tepok bulu ada satu komen, Mbak Vi, Mas Vincentnya boleh buat aku nggak? Terus tuh cuma balas. Gue bilang sayangnya suaminya cuma mama saya Nah, tuh. nah itu apa itu nyindir? Apa emang cuma ketawa-tawa? Mau jawab jujur ya? Iya. Oke, gue tuh orang belakang layar ya. Iya. Dan gue tahu kerjaan suami gue tuh kayak apa. Iya. Jadi sebenarnya gue tuh komen tuh gue iseng supaya engagementnya naik. Oh iya benar-benar. Tapi itu nadanya gimana Mbak? Ya Serius? ketawa lah. Clear ya semuanya ya. Oke Mbak Vi. Terus sampai akhirnya lo menemani mereka berdua lah ya. Apa namanya, day by day-nya tiba-tiba mereka bikin ini gitu. Indes. Awalnya mungkin lo mungkin percaya atau enggak gitu, kayak atau emang lo udah segitu yakin ya kayak udah lo jalanin aja berdua. Gue Emang yakin udah waktunya. sih. Gue dari awal yakin banget. Nggak tahu ya. Maksudnya menurut gue kayak karena gue tahu mereka emang pada dasarnya persahabatannya tuh emang bener-bener murni gitu. Iya. Bukan karena uang. Kalau Iya. Desa kan suka bercanda. Iya. Kita bersahabat karena uang bro Iya. gitu. Itu bohong. Jadi karena emang gue tahu relationshipnya mereka kayak apa gitu, Ya. jadi gue ngerasa kayak udahlah, emang udah sekarang waktunya lo mau nunggu sampai lo mau setua apa lagi gitu untuk Ya. lo punya sebuah legacy yang bisa ya lo kasih ke generasi berikutnya lah gitu. Jadi waktu awal mereka mau bikin sih gue Udah percaya banget. kan beda nih Mbak melihat Pak Vincent dan Mas Desta gitu ya. Yang satu oke jalan, kan yang susah meyakinkan menurut gue ya Mas Vincent gitu. Lu apakah susah juga meyakinkannya? Enggak, Oh gitu. enggak kok, dia juga udah yakin. Oh gitu. Yakin dia, maksudnya mungkin karena momen itu ya gue nggak tahu ya, mungkin udah lama juga udah nyobain program yang kayak gini, udah nyobain program yang kayak gitu, talk show udah, lawak udah, reality show udah, apa pokoknya semua any kind of itu, kuis juga udah gitu, maksudnya any kind of program dia udah nyobain juga gitu. Gak yakin kayak Mamet deh Bi, karena Iya. sempat cabut kan. Mau kita bahas, Mit? Aduh jangan. Ya gitu, jadi ya mungkin dia ngerasa kayak ya udah gue mau apa lagi gitu, yuk kita bikin aja gitu. Tapi mungkin yang tidak menyangka adalah pergerakannya bisa secepat Cepat ini ini. gitu. Tadinya kan kita mikir Slow. pelan-pelan aja lah, toh kita kan nggak ada target apa-apa Iya. gitu, nggak ada target sales yang gimana, target views yang gimana. Pun kayak kita gitu-gitu. ngumpulin apa namanya sakar-sakarnya juga kan, cabut sana tarik sini tarik sana. Iya, Dan kebanyakan ada yang dari Prambors, ada yang dari net, ya kan? Iya, dia juga orangnya. Iya benar-benar. Gitu. Nah itu sih sebenarnya yang nggak nyangkanya sebenarnya lebih ke situ, karena dari awal tuh sebenarnya bikin ya Awan kan juga tahu gitu. Maksudnya awal bikinnya kan ya udah pokoknya ini tempat kita bersenang-senang gitu, tempat kita untuk berkarya dan bersenang-senang, nggak usah terlalu yang gimana-gimana banget lah gitu. Mereka kan gitu ya orangnya ya. Tapi ternyata Besar. secepat inilah gini. Momen apa sih dari, kan awalnya cuma YouTube kan, maksudnya itu belum PT bentuknya kan. Akhirnya momen apa yang di akhir tahun 2020 akhirnya akhirnya kayaknya dia pengen jadi lebih serius. Nah itu Oh, momennya iya. momen apa? Karena kan YouTube udah jalan. Season 1 tuh. Sama STNC kan udah jalan, terus season 1 ya bulan September Oktober kali Iya, ya tahun September. 2020 September ya. Sama lu juga kan. Iya. Nah akhirnya tuh momen apa yang kayak kita bisa buat lebih serius sih jadi PT atau apapun itu. Sebelum ada gua ya. Iya. Apa yang membuat akhirnya begitu ya? Iya. Aduh, kok gue nggak inget ya momen itu ya. Kalau gue inget ya, Mas Misha pernah nanya, Matt, kayak kalau misalnya kita bikin kaos laku nggak? Ya laku lah Mas. Dia nanyain gue gitu, seriusan Matt? Iya. Mulai dari merchandise saya dulu sekecil. Dari sisi lu gitu. Kalau dari gue ingat banget tuh abis selesai syuting sama siapa, tapi gue lupa. Tapi dia nanyain gue kalau jualan kaos, ya laku lah Mas. Ini gue lupa deh, Wan, momen yang sebelum lo masuk berarti itu momen apa sih, Matt? Ya YouTube doang. YouTube doang Mbak, kita yang Belum ada Om Leo yang masih jualan-jualan, Om Leo Arbito. jualan. Season 1 kan? Season 1. Satu. Oke. Itu emang lo belum ada ya? Belum ada. Belum ada, Tapi kan? kita udah ada kayak apa namanya klien-klien tuh udah ada Mbak. Oke. Klien-klien itu oke. masuknya di akhir-akhir Desember gitu. Iya, tapi udah mulai ada tuh si Iya, Nivea waktu itu, Garnier. ingat banget Garnier. Oh iya, oke. Oh ya, kenapa harus serius ya? Ya karena ya itu. Udah mulai ada klien ya. Iya, udah mulai ada klien, tim juga harus kayaknya mesti nambah ini nih, nambah Iya. ini. Terus kantor dulu juga, ya kan kita dulu kantornya kecil Kecil, banget ya kecil. gitu. Nih kayaknya
pokoknya harus nambah nih supaya studio lebih enak gini ya gitu. Peralatan juga masih bawa, punya Mas Vincent, punya Bang Feby, punya Mas masih Desa minjem gitu. semua. Terus ya mereka berdua kan tuh punya banyak banget ide di kepala mereka masing-masing ya. Jadi punya mimpi gitu loh. Gimana ya, itu salah satunya merchandise. Pengen banget punya merchandise tuh udah lama banget, Matt. Oh gitu. Lama banget. 10 tahun, 15 tahun ada kali. Lama banget. Mereka tuh pengen udah lama. Terus apalagi ya? Ya sekarang tuh kayak misalnya ya lo bikin Vinda Sport dan segala macam tuh sebenarnya udah ada di kepala mereka lama gitu. Jadi ya akhirnya kewujud. Akhirnya kita wujudin aja pelan-pelan satu-satu. Tadi kan kita mikirnya udah pelan-pelan aja gitu. Tahu kok Kayak agak ngebut ya kesini. kok ngebut ya Pak. Kayak agak ngebut ya. Nih. Nah tapi gue mau nanya ini sih Mbak, apa namanya, ya lo melihat mereka berteman udah lama dan bersahabat udah lama. Pasti kan kalau namanya persahabatan kan ada love and hate relationship. Lo melihat itu di mereka juga nggak? Love and hate nggak ada. Oh gitu. Serius? Wow. Nggak ada. Mereka tuh nggak ada love and hate-nya, nggak ada hate-nya, nggak ada. Gimana ya? Gini, misalnya gini, Desta tuh kan punya karakter di luaran tuh yang mungkin dia sombong atau misalnya dia suka marah-marah sekarang gitu ya, atau misalnya Vincent yang terlalu idealis, nggak bisa disentuh apa gitu kan. Maksudnya image-image atau obrolan-obrolan orang yang kayak gitu tuh sebenarnya ada gitu, tapi mereka deep down nggak begitu sebenarnya. Jadi gimana sih, ngerti nggak lo? Ya kan? Karena mereka juga berangkat dari tongkrongan yang satu sih Mbak. Iya nggak ada. Di Putih nggak ada. Melati. Mereka tuh menurut gue terlalu mengerti satu sama lain. Terlalu mengerti sih, parah. Gue pernah ada pengalaman waktu itu ya akhir tahun lalu lah. Gue lagi meeting, gue ada janji meeting gue, Mbak Vivi, Mas Desta, Mas Vincent gitu. Itu meeting penting lah pokoknya akhir tahun. Ya. Terus Desta lagi di Bali, kalender kan udah gue kirim. Anggaplah meeting jam 2 gitu. Nih Desta mana nih, gini. Terus apa ya, Desta tuh waktu itu lagi Motoran. oh gue lagi di motor nih, gini. Vincent bete. Wah, ini nih. Gue kan baru pertama kali juga kan, maksudnya baru beberapa bulan. Wah, bete nih gini. Ternyata pokoknya intinya apa ditunda aja. Vincent nggak mau. Oh, gue nggak mau kalau ditunda pokoknya gitu kan. Sampai akhirnya gue juga nggak nyangka Desta akhirnya begitu. Jadi Desta akhirnya ke kafe di Dia toilet. minggir, Dia meeting di toilet lagi sambil berak gitu. Dan ini meeting penting banget menyangkut perusahaan ini dan masa depannya. Iya, anjir jadi. Jadi bukan meeting yang kayak Ece-ece ketawa-tawa. gitu, enggak. Ini masa depan PT ini untuk kedepannya kayak apa, tau gak lo? Jadi itu sangat penting. Terus dia kayak di toilet. Terus kita meeting kan gak sebentar ya. Iya. 45 menit gitu ada kali ya Wan. Itu akhirnya pengunjung situ pada kabur Mbak kafe. Karena toiletnya rusak dibilangnya. Bisa rusak. Orang ini nggak bisa keluar nih. Rusaknya gitu. Nempel pantatnya di toilet. Kayak Gitulah. gitu. Mereka Iya. emang segitunya sih. Jadi kayak bisa ngebaca tanpa gue harus ngomong gue Iya, nggak dari suka. gestur aja gitu tahu. Oh kalau Mas Vincent nggak suka, Mas Desa yang tackling itu tuh kayak gini. Iya. Iya sih Dan juga. demikian juga sebaliknya, Desta lagi kenapa, Vincent udah lihat, dia langsung oke gue handle begini Iya. gitu. Iya, Gitu. kalau buat kalau gue yang ngeliatnya waktu nonton Tonight Show tuh udah kelihatan banget tuh. Kalau misalnya Mas Vincent moodnya lagi turun, Mas Desa jadi kayak wah. Iya, hiperaktif mendadak ya. Iya, benar banget lagi. Iya sih, tapi maksudnya ya gue sih bukannya pencitraan atau gimana ya, tapi emang mereka berdua emang segitunya. Makanya di saat mereka berdua pengen bikin perusahaan kan biasanya suka ada kekhawatiran ya gitu. Iya. Waduh ini ntar Yang jadi gimana temen nih? nanti jadi gimana Kalau gitu. temen udah dimasukin bisnis pasti nanti yang ada bisa pecah dan akhirnya nggak temenan lagi gitu. Iya, Tapi iya. kalau mereka berdua tuh gue percaya banget loh, emang setulus itu sih gitu. Jadi Oke. ya Oke, gue dukung. Lo mau apa? Iya, Gue iya. dukung. Gitu aja. Oke. Baik, gue punya satu pertanyaan sih yang mungkin gue belum pernah pertanyakan ke lu ya. Ya relate dengan gue juga yang tadi sempat lo mention. Banyak orang yang nanya awalnya lu bisa di finish gimana gitu kan. Kalau dari sisi gue lu diajak Desta sebenarnya. Cuma gue tahu di back endnya itu Desta pasti konfirmasi sama lu ya kan. Nah itu ceritanya gimana? Asik. Kita cerita lagi nih ya, cerita Asik. di mobil ya kemarin Yoi, di Bali ya. awal. Udah cerita nih sebenarnya gue sama Mamet nih. Jadi gue sama lo kan kita udah kerja bareng ya Wan di geng Prambors itu ya. Dari bulan April Mei 2020. Iya, lo inget ya momennya. Gue aja gue Ingat karena kan nih. itu radio pindah ke MRN ya. Jadi tanggungan saya itu. Dari 3 radio jadi 4 radio. Ya jadi kan akhirnya intinya ya kita akhirnya bekerja bersama lah ya. Dari bener-bener belum kenal ya Wan ya. Gue Iya, gak kenal gue belum lo. gak pernah nggak kenal sama sekali. Gue gak kenal Awan gak kenal gue. Pokoknya karena pekerjaan ada restrukturisasi di perusahaan, dimana akhirnya gue haruslah bersinggungan sama Iya. Awan gitu.
Nah, ya udah dari ngobrol-ngobrol awal-awal dia masih ya gitu basa-basi, terus ngomonginnya kerjaan, tapi ya bla 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 bla. Pokoknya singkat cerita, gue tuh ngerasa gue bisa connect sama lo dan lo bisa connect sama gue gitu. Jadi gue ngerasa nih orang gue bisa banget deh kerja sama seorang Awan Prasetyo gitu momen itu gitu. Padahal kan brand gue adalah brand cewek ya, brand female gitu. Awan kan nggak female banget ya gitu. Miring. Jadi bentukannya mas-mas aja. Miring dikit pun enggak gitu. Jadi kok gue pikir kok nih anak bisa ya gitu. Gue pikir tuh nggak bakal bisa. Sorry ya Wan, gue dari awal sih sebenarnya gue agak takut gitu. Soalnya kan apalagi di female isinya cewek-cewek semua Matt gitu loh. Ini sama saya juga kayak nggak bisa deh kayak megang female. Tapi lo bisa Wan. Jadi gue kayak ngerasa kayak gila, kok nih orang akhirnya bisa sih ternyata gitu loh. Walaupun di awalnya tadi gue meragukan gitu. Jadi gue ngerasa kayak nih orang ternyata oke banget gitu. Terus sampai momen lo resign lah intinya gitu. Nangis-nangisan lah ya kita momen itu dong ya kan. Gue pengen nangis-nangisan sama dia. Sama dia. Jadi cong abis itu. Sekarang sorry. Ya gitulah pokoknya kita bersedih-sedihan lah. Gue ngerasa kayak gue ditinggal sama dia gitu momen itu. Karena di kantor tuh dulu lagi lumayan struggling gitu ya. Jadi gue ditinggal sama ceritanya sama salah satu partner terbaik gue lah gitu di kantor gitu. Jadi gue sedih, terus dia juga sedih. Dia kan mencengin juga sebenarnya ya gitu. Gue yakin dia nangisnya bukannya mama gue sama semuanya ya kan. Gue email ke dia. Oh iya lo email. Iya. Dan itu nangisnya gimana? Lo ya kan nggak di email nggak harus nangis. Sorry. Ya, ucapan terima kasih lah gitu. Ya udah terus habis itu ceritanya tuh gue capture emailnya Awan, terus gue posting lah di IG. Gue lupa kata-kata gue apa, pokoknya intinya gue sangat berterima kasih sama Awan. Gue yakin dia akan sukses dan bla 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 gitulah gitu. Terus si Desta lihat, dia baru tahu ternyata gua sama dia tuh segitu deketnya gitu. Soalnya Desta terakhir sama lu mau ditampolin Wan. Karena jadi pemandu karaoke di Iya asli. Bener bakal di Prambors dia mau ditampolin sama Desta. Iya jadi Desta tuh nggak tahu ternyata gua sama Awan tuh deket gitu. Terus dia langsung telepon gue, Vi, lo tuh dekat sama Awan. Gue pikir kenapa nih? Ya kan? Mau ditampolin kan bener kan? Aneh ya. Pertama dia gue tombol boleh gak ya? Pertama kan dia sahabatnya suami saya ya. Kok pertanyaannya kok gitu aneh. Kan saya jadi deg-degan ya. Lo dekat sama Awan gitu. Deket. Kenapa date gue gitu? Gimana kalau kita ajak dia ke Vindes? Setuju, gue langsung gitu. Ayo gitu. Terus gue ya kan tetap aja kan bukan gue doang ya pemilik perusahaan kan suami saya ya sebenarnya. Gue langsung cerita lah sama Vincent. Gue bilang Awan tuh begini ya gitulah gitu. Langsung kan pasti Mas Vincent nggak langsung percaya kan? Enggak emang. Apalagi lo datang pakai mobil ini baju F1, pakai nggak percaya. Pakai baju Honda disangka sales Honda lo menawari CR-V. Anjing. Mas Vincent mau ganti CR-V baru. Ya tapi mungkin gini ya karena gue sama Awan juga deket. Terus ya gue juga ngasih tahu ke Awan kalau sama Vincent tuh begini gitu. Lo jangan masuknya dengan begini. Jadi maksudnya gue ngasih tips juga gitu loh ke Awan biar jangan di awal udah langsung ambi dan donder. Nah, tapi dia sering ditolak gitu ya. Lo tanya, emang kayak gitu ya Mata? Iya Wan, susah banget Wan, demi Allah. TikTok aja gak mau. Padahal kan ini kan calon platform besar Wan. Susah banget. Ya akhirnya itu susah. Ya gitu. Okay. Ya cuma ya bener kan. Abis itu pas lo ketemu sama Vincent pertama kali, dia juga langsung welcome lo kan gitu. Karena ya lo menurut gue lo juga cukup bisa menempatkan diri juga di antara dua orang unik ini maksud gue. Jadi ya udah langsung yuk gitu. Gitu jadi ceritanya. Mantap. Tapi emang iya dulu gue ditolak-tolak mulu. Apa lo cacat gue? Gue emang begini banget ya mereka. Seliwan, gue juga gak kena. Gue udah lama pada style gak kena sama Vincent. Karena dulu gue sering banget ngobrol sama dia kan. Kan dia duluan. Gue jadi nanya Mamet gue harus gimana gitu. Mamet tuh kan gue merasa Mamet jauh lebih kreatif daripada gue kan.
kayak apa? Ini juga takut gak lucu, dia aja mentah-mentah dulu. Gue tuh harus gimana gitu. Gue kalau Mas Desa aman lah masuk. Ini ada Mas Vincent yang gue nggak tahu nih. Dia kalau Mas Vincent gue bawaannya udah deg-degan aja bro. Takut ditampol gue. Kemarin di Bali juga gitu mau diomelin. Padahal cuma melotot doang. Kemarin di chat ada tulisan anjing tanda seru. Ya Allah gue udah omelin. Nandanya gimana ya, gue deg-degan banget coba. Gue nggak bisa menangkap itu sama Mas Vincent, beda Mas Desa. Takut gue. Lo masih ada lagi nggak? Gue ada pertanyaan nih gue. Udah dong. Nah kalau dari gue nih Mbak, ini masuk ke sedikit ranah private. Lo kan ya kita tahu lah semua apa namanya, Mas Vincent orangnya yang sangat tertutup dan menjaga privasi terutama keluarganya. Terus kan belakangan ini terutama setelah Tepok Bulu ya kan, terus ya anak-anak lo apa ya, bukan terpapar ya, terekspos gitu. Ya bener ya, terpapar bahasa Inggris. Terpapar tuh lebih ke penyakit terekspos. Itu tampar. Terpapar. Sebel banget gue lagi. Terekspos gitu kan. Terus akhirnya itu juga kejadian di lu Mbak. Akhirnya lo apa namanya mulai komen-komen lah gitu kan. Terus ada satu komen, gue inget banget tuh komentarnya, Mbak Vi, Mas Vincentnya boleh buat aku nggak? Terus tuh cuman balas hahaha, tanya aja orangnya langsung gitu ya. Enggak. Apa ya? Gue bilang sayangnya suaminya cuma mama saya tuh. Nah itu sama kayak lo sama gue Mas Vincent. Itu nadanya gimana ya? Kan kalau teks kita nggak ada nadanya. Maksud gue apa itu nyindir? Apa emang cuma ketawa-tawa? Gue baru tahu lagi dia balas gitu. Iya, dan itu viral ada di FYP di TikTok, sumpah. Nah itu kalau pertama ya, nadanya tuh gimana? Terus kedua, apakah lo jadi nggak nyaman setelah itu? Apakah ya elah dibawa fun aja atau gimana Mbak? Mau jawab jujur ya? Iya. Soalnya kan gue anjing tanda seru aja gue panggil anjing ya gitu kan. Padahal itu anjing gitu kan. Oke, jawaban jujur gue adalah gue tuh orang belakang layar ya. Iya. Dan gue tahu apa kerjaan suami gue tuh kayak apa. Iya. Jadi sebenarnya gue tuh komen tuh gue iseng supaya engagementnya naik. Engagement di postingan. Engagement di postingan. Maaf ya teman-teman, emang secetek itu saya. Gue lupa. Engagement. Iya, engagement di itu konten apa ya? Karena tuh kontennya Vincent di Instagram. Oh iya benar-benar. Iya itu kontennya dia di Instagram. Terus ya gue pikir lucu juga nih ya kalau gue komen, pasti kan otomatis engagement karena banyak yang nge-reply gue, otomatis kan engagementnya naik terus, reach-nya naik terus. Maaf ya sekali lagi kan saya orang belakang layar, ya jadi itu yang ada di kepala gue. Gue tuh nggak neka-neko orangnya, gue tuh gitu aja udah gitu. Gue nggak yang mendadak kayak saya cemburu suami saya, aduh nggak gitu. Jadi gue emang bener-bener cuma nih kayaknya lucu nih kalau gue tambahin gue komen, pasti nanti engagementnya naik, reach-nya naik, dan ya itu kan tentu saja akan berpengaruh ke laki gue juga jadinya gitu loh. Jadi gue nggak ada tendensi untuk. Tapi itu nadanya gimana Mbak? Yang gue bermasalah tuh nadanya gimana? Apakah masih ada ketawanya? Apakah emang serius? Ya ketawa lah. Oh gitu, berarti nadanya ketawa ya, clear ya semuanya ya. Tidak ada yang sebel-sebel gimana gitu, ketawa. Santai aja. Oh iya. Sudah terjawab gue. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, Mbak. Ini kan ya tadi lu juga sempat mention bahwa kita alhamdulillahnya progresnya cepat ya. Dari kemarin Tepok Bulu anak-anak tuh wah ini udah keren banget nih, sulit nih apa namanya mencapai ini lagi gitu, sampai akhirnya kita punya dari Tepok Bulu maksud lo? Iya dari Tepok Bulu sampai akhirnya sebentar lagi berarti beberapa hari lagi kita akan ada tiba-tiba tenis gitu. Apa sih perasaan lu gitu, maksudnya ya kalau anak-anak kan takut gitu ya, takut. Nah lu tuh dari sisi yang memantau dari jauh gitu, lu tuh ngeliatnya gimana sih kita gitu? Gue sama sih malu sama kalian maksudnya. Gue takut juga. Sorry ya, nggak menenangkan ya. Gue takut tapi gue optimis gitu. Maksudnya gue sih percayalah sama kalian gitu. Gue percayalah sama segerombolan kalian semua ini dari A sampai Z gitu. Gue yakin lo pasti apapun itu, pasti lo udah ngusahain apapun yang terbaik, yang paling sekerennya lo, terbaiknya lo, sementoknya lo. Bahkan gue kadang-kadang tuh kalau lo suka kerja sampai weekend, terus kadang-kadang kayak sampai malam masih belum pada pulang ya, walaupun gue tahu juga senang nongkrong ya. Cuma
kadang-kadang tuh gue kayak ngerasa kayak ini anak-anak tuh kerjanya tuh gila banget loh gitu. Lo pada nggak mau pulang ya, lo pacaran ki, lo ama. Ya nggak punya Mbak. Aduh ya bukan lo deh. Terus. Ya gitu loh, maksud gue kayak gue tuh ngerasanya ya lo harus tetap life balance lah gitu. Lo kerja tapi lo juga punya kehidupan di luar kerjaan, punya kehidupan pribadi sendiri, punya me time sendiri gitu loh. Jadi gue kadang-kadang malah suka ngerasa udah pulang semua, udah ngapain ke lo gitu. Cuma ya gue sih takut tapi gue optimis. Boleh nggak gitu jawabnya? Boleh. Takut tapi optimis. Itu sama juga sih gue. Iya. Takut tapi optimis. Tapi cara kita nantinya Vindes nih kalau dari sisi lu biar bisa terus ya begitu come up dengan, karena kan ini tiba-tiba tenis hal baru lagi yang sebelumnya bahkan dari pingpong kita kan ngerasa, wih gila keren banget kita bisa gini. Terus pas tepok bulu nggak ada apa-apanya kemarin pingpong. Iya pingpong jadi ini lagi gitu kan, tiba-tiba tenis ya mungkin ntar selevel atau bisa di atasnya, alhamdulillah. Jangan selevel dong Wan, harus di atas. Naik gitu kan. Berarti kan PR Vindes itu kan berat, tanda kutip berat banget gitu buat terus mendeliver ide bla 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 jadi ya topnya gitu kan. Nah itu kalau dari lu melihatnya gimana? Karena ya selain takut tadi itu lu merasa kita punya kapabilitas untuk terus begitu gak sih? Punya ya. Punya banget karena ya balik lagi Vincent Desta tuh idenya nggak bisa habis. Itu menurut gue muara dari semuanya sih. Jadi ya kan maksudnya mereka berdua tuh juga masih punya banyak banget mimpi dan ide dan apapun lah gitu yang ada di kepalanya mereka. Terus lo semua tuh energinya tuh lagi tinggi banget gitu loh. Maksudnya kayak ibaratnya kayak lo mau dikasih apa juga hayu, kasih apa hayu gitu, semua hayu gitu. Jadi gue sih yakin sih lo. Tapi kan lu adalah orang yang kadang mengingatkan gue, Wan pelan-pelan gitu, nikmati prosesnya. Iya, betul itu gue. Iya kan. Nah tapi kan kita nih kayaknya terlalu dar gitu. Ya tapi kan sebenarnya kalau ngelihat grafiknya ya emang stabil. Ya gitu kan, maksudnya lo nggak yang mendadak kayak tinggi spike gitu tinggi banget gitu ke atas gitu, nggak juga sih menurut gue. Jadi ya misalnya kalau kita ngebahas Vindes Sport aja maksudnya dari pingpong ke tepok bulu ya lo naik, terus sekarang ntar pelan-pelan ya lo mau naikin lagi gitu, ntar nanti tahun depan mau naik lagi dan seterusnya gitu. Jadi ya grafiknya memang hopefully naik, tapi ya pelan-pelannya sih sebenarnya lebih kayak apa ya? Nggak ada lagi. Contohnya nih yang gua ngerasa konkret adalah waktu tepok bulu kemarin ketika kita semua tuh pengen ngejual tuh ibaratnya 3.000 lah. 2.000 tiket 2.000. Oh yang Mbak Vivi masih takut-takut. Dari Mbak Vivi kan takut, boleh 500 aja lah gitu kan, jualnya 500 aja. Kita kan anak-anak lah, anjir, kok 500 sih? Stadion segede ini 500. Ya gitu, jadi di Vindes tuh alhamdulillahnya ada yang menyeimbangi ketika orang udah terlalu ambisius gitu. Ya ini kita harus ada yang ngerem gitu. Jadi itulah ya saling mengisinya di situ menurut gua, dari segi umur dan dari segi pengalaman. Iya pengalaman juga. Jam terbang semuanya jadi yang membuat Vindes bisa jadi kayak sekarang. Amin. Tapi kayak kita juga akan grafik naik turun pastilah. Jadi kita pindah kantor kan nih Mbak? Iya dong. Oh, iya kan? Tenang, masih 2 tahun lagi. Tapi kita akan proses mencari kantor baru. Bro, katanya mau di Monas ya Wan? Waduh. Katanya mau di Monas. Susah, ganjil genap dong. Harusnya mobil listrik loh. Oh iya. Masuk. Kalau ayam sama keluarga lo yang metal kasih. Oke. Mamet masih ada yang gantung? Nggak ada bro. Aman ya? Aman semua. Makasih lo Mbak Vivi ya. Sama-sama udah ya. Ngobrol. Iya, mungkin episode ini kurang ada komedi-komedinya ya. Banyak karena saya nggak lucu ya. Justru teman-teman viral pertanyaan gue yang terakhir tuh viral. Yang mana? Yang itu yang masalah komen. Oh. Ntar di FYP TikTok ada lagi berarti ya. Kolas ini adalah jawaban dari konten kemarin. Ya pokoknya santai aja lah gitu. Maksudnya gue juga nggak yang apa-apa dibawa baper juga gitu, santai aja. Karena kalau jadi Mbak Vivi, gue nggak tahu ya, kayak capek juga gitu. Maksud gue sebanyak itu loh orang ngelihat Mas Vincent gitu kan. Kayak kemarin gue di Mas Vincent masuk kelurahan Kebon Pala itu ya. Yang terakhir dari depan tuh sampai kuping gua Wan. Itu apa sih kelurahan Kebon Pala? Yang ini. Tepok bulu. Oh iya. Warga. Oh iya. Itu Vincent itu di samping gua.
Iya. Jadi lo shock ya momen itu ya. Shock banget, kaget kayak. Bu, Iya, santai iya. aja, Bu. Ya kalau gue sih sebenarnya sebagai istri, gue lebih yang paling utama buat gue tuh kenyamanan suami gue gitu. Jadi kalau selama suami gue nyaman, ya gue nyaman. Kalau suami gue udah mulai terganggu, ya di momen itulah akan gue tarik. Terus yuk kita kemana gitu, kita pergi gitu. Sebenarnya ya kalau dalam situasi yang seperti yang kemarin lo itu alami ya gitu. Kalau gue sih ngelihat mukanya dia, kan gue udah hafal ya. Mukanya nih udah mulai nggak nyaman nih, oke ya udah. Tapi kalau misalnya dia masih nyaman dan kayaknya masih happy fine-fine aja. ngejalaninnya, ya gue juga nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Yang Oke. penting gue dia lah. Iya. Mantap. Betul. Oke. Oh. Jadi takut. Kalau takut sih, men. Takut. Gue tahu nggak tahu. Gue takut banget gue, Mas Vincent. Takut gue. Segan gue. Apa? Tahu jangan dong, Met. Biar apa? Biar gak sering bengong. Oh jangan apa sih, Mit? Hah? Nggak tahu Bang Adi. Udah Mbak itu Apa ntar. sih? Apa sih? Asmara ya? Asmara. Aduh, Nanti aja. Mit. Oke lah, itu dia tadi episode ngobrol-ngobrol seru. Seru banget. Seru banget dari- banyak hal yang baru gue tahu juga dari Iya. tentang Mas Desa, tentang Mas Vincent. Tentang Andi juga kan. Nggak usah. Tuh, cut aja tuh yang itu. Dipegang pipinya. Udah mulai gemes sama gue. Oke, terima kasih Mbak Thank Vivi. you, Rawan, Terima kasih Mame. Vivin. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga Vivin Dedes sudah mendengarkan. Balki, Sampai bye-bye. berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.